pertama ada menyusun dan mengkonsumsi strategi penetapan posisi. Seluruh strategi pemasaran dibangun di atas STP, segmensional atau segmentasi, targeting atau pembidikan, dan positioning atau penetapan posisi. Perusahaan mencari sejumlah kebutuhan dan kelompok yang berbeda di pasar, memberikan kebutuhan dan kelompok yang dapat dipuaskannya dengan cara yang unggul, dan selanjutnya memposisikan tawarannya sedemikian rupa sehingga pasar sasaran mengenal tawaran dan citra khas perusahaan. Jika perusahaan tidak melakukan penetapan posisi dengan baik, pasarnya akan bingung, misalnya mengenai apa yang harus diharapkan. Positioning atau penetapan posisi adalah tindakan merancang tawaran dan citra perusahaan sehingga menempati posisi yang khas atau di antara pesaing di dalam benak pelanggan sasarannya, di mana hasil akhir adalah keberhasilan penciptaan proposisi nilai yang berfokus pada pelanggan, yaitu alasan yang meyakinkan mengapa pasar sasaran harus membeli produk itu. Yang pertama ada kerangka rujukan bersaing. Satu titik awal dalam mendefinisikan kerangka rujukan yang bersaing untuk suatu positioning merek adalah menentukan keanggotaan kategori atau kategori membership. Yang kedua ada titik perbedaan atau POD dan titik kesamaan atau POP. Titik kesamaan atau point of parity adalah asosiasi-asosiasi yang tidak harus unik untuk merek tetapi dapat dimiliki bersama dengan merek lain. Jenis asosiasi ini mempunyai dua bentuk dasar, kategori dan kompetitif. Titik perbedaan. Point of difference adalah atribut atau manfaat yang secara kuat diasosiasikan konsumen dengan suatu merek, dinilai positif, dan diyakini tidak ditemukan kesamaannya pada merek pesaing. Yang ketiga ada membangun keanggotaan kategori. Ada 3 cara utama untuk mengekspresikan keanggotaan kategori dari suatu merek: mengumumkan manfaat kategori, membandingkan dengan contoh, dan mengandalkan penggambaran produk. Yang ketiga ada titik kesamaan digerakkan oleh kebutuhan dan keanggotaan kategori atau untuk menciptakan kategori POP dan kebutuhan menghilangkan POD pesaing atau untuk menciptakan POP kompetitif. Memilih POP dan POD. Ada 3 cara keinginan utama konsumen akan titik perbedaan. Relevansi, lain dari yang lain, dapat dipercaya. Yang kelima menciptakan POP atau titik kesamaan dan POD atau titik perbedaan. Sajikan secara terpisah, angkatlah ekuitas dari entitas lain. Definisikan kembali hubungan. Penentuan posisi disiplin nilai. Penentuan posisi disiplin nilai adalah tindakan merancang tawaran dan citra perusahaan sehingga menempati posisi yang khas di dalam benak pelanggan sasarannya, di mana hasil akhirnya adalah keberhasilan penciptaan proposisi nilai yang berfokus pada pelanggan, yaitu alasan yang meyakinkan mengapa pasar sasaran harus membeli produk itu. Penetapan posisi menurut Rice dan Trout. Istilah penetapan posisi dipopulerkan oleh 2 eksekutif periklanan, Al Rice dan Jack Trout, yang memandang penetapan posisi sebagai kegiatan kreatif yang dilakukan terhadap produk yang ada. Penetapan posisi dimulai dengan produk, yaitu suatu barang, jasa, perusahaan, lembaga, atau bahkan orang. Tetapi penetapan posisi bukanlah kegiatan yang Anda lakukan terhadap produk. Penetapan posisi adalah kegiatan yang Anda lakukan terhadap pikiran calon pelanggan. Jadi, Anda memposisikan produk itu ke dalam pikiran calon pelanggan. Rice dan Trout berpendapat bahwa produk terkenal pada umumnya memiliki posisi yang khas di benak konsumen. Pesaing memiliki 3 pilihan strategi. 1. Memperkuat posisinya saat ini di benak konsumen. Kedua, mencari dan merebut posisi baru yang belum ditempati. Ketiga, menggeser atau mengubah posisi persaingan. Penetapan posisi menurut Tracy dan Wiersma. 2 konsultan Michel Tracy dan Fred Wiersma mengemukakan kerangka kerja penetapan posisi yang disebut disiplin nilai. Di dalam industrinya, perusahaan tertentu dapat bercita-cita untuk menjadi pemimpin produk, perusahaan yang unggul operasinya, atau perusahaan yang akrab dengan pelanggan. Cita-cita itu didasarkan pada catatan bahwa dalam setiap pasar terdapat bauran yang terdiri dari 3 jenis pelanggan. Ada pelanggan yang lebih menyukai perusahaan yang maju teknologinya,
pelanggan yang menginginkan kinerja yang sangat andal, dan yang lain lagi yang menginginkan kecepat tanggapan dalam memenuhi kebutuhan pribadi mereka. Tracy dan Wisma berpendapat bahwa perusahaan harus mengikuti 4 kaidah supaya berhasil. Pertama, menjadi yang terbaik pada salah satu dari 3 disiplin nilai tersebut. Kedua, mencapai tingkat kinerja yang memadai dalam 2 disiplin yang lain. Ketiga, tetap meningkatkan posisi unggul dalam disiplin yang dipilih sehingga keunggulan itu dapat beralih ke pesaing. Keempat, tetap menjadi lebih memadai dalam 2 disiplin lain, karena para pesaing senantiasa meningkatkan harapan pelanggan. Strategi diferensiasi. Di antara banyaknya dimensi yang dapat digunakan perusahaan untuk mendiferensiasikan penawaran pasarnya. Diferensiasi ini dibagi menjadi 2, diferensiasi produk dan personil. Diferensiasi produk, yaitu merek dapat didiferensiasikan berdasarkan jumlah dan dimensi berbagai produk atau jasa, melalui bentuk, fitur, mutu kinerja, mutu kesesuaian, daya tahan, keandalan, mudah diperbaiki, gaya dan rancangan, dan dimensi layanan seperti kemudahan pemesanan, pengiriman, pemasangan, pelatihan pelanggan, konsultasi pelanggan, pemeliharaan, dan perbaikan. Di samping hal-hal spesifik ini, sekali lagi, penentuan posisi yang lebih umum untuk merek adalah sebagai mutu terbaik. Diferensiasi personil. Perusahaan dapat memperoleh keunggulan bersaing yang kuat dengan memperkerjakan dan melatih orang lebih baik. Personalia yang terlatih menunjukkan 6 karakteristik. Yang pertama, kemampuan, yaitu memiliki keahlian dan pengetahuan yang diperlukan. Yang kedua, kesopanan, yaitu memiliki ramah, menghormati dan penuh perhatian. Yang ketiga, kredibilitas, yaitu dapat dipercaya. Yang keempat, dapat diandalkan, yaitu memberikan pelayanan secara konsisten dan akurat. Yang kelima, cepat tanggap, yaitu cepat menanggapi permintaan dan permasalahan konsumen. Dan yang keenam, yaitu komunikasi, berusaha memahami pelanggan dan komunikasi dengan jelas. Yang ketiga, diferensiasi saluran. Perusahaan-perusahaan dapat mencapai keunggulan bersaing melalui cara mereka merancang saluran distribusi, terutama yang menyangkut jangkauan keahlian dan kinerja saluran tersebut. Yang keempat, diferensiasi citra. Para pembeli memiliki tanggapan berbeda terhadap citra perusahaan atau merek. Identitas dan citra perlu dibedakan. Identitas terdiri dari berbagai cara yang dimaksudkan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi atau memposisikan diri atau produknya. Citra adalah cara masyarakat mempersepsi atau memikirkan perusahaan atau produknya. Identitas yang efektif melakukan 3 hal. Ia membangun karakter produk dan proposisi nilai. Strategi pemasaran sepanjang siklus hidup produk. Positioning dan strategi diferensiasi perusahaan harus berubah seiring dengan perubahannya produk, pasar, dan pesaing. Berubah sepanjang siklus hidup produk. Mengatakan bahwa produk memiliki siklus hidup berarti menegaskan 4 hal. Yang pertama, produk memiliki umur yang terbatas. Yang kedua, penjualan produk melalui berbagai tahap yang khas dan masing-masing memberikan tantangan, peluang, dan masalah yang berbeda bagi penjualnya. Yang ketiga, laba naik dan turun pada berbagai tahap yang berbeda selama siklus hidup produk. Yang keempat, produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, manufaktur, pembelian, dan sumber daya manusia yang berbeda dalam tiap tahap siklus hidupnya. Siklus hidup produk. Sebagian besar siklus hidup produk dapat dibagi dalam 4 tahap, yaitu pengenalan, periode pertumbuhan penjualan lambat ketika produk diperkenalkan di pasar. Tidak ada laba karena pengeluaran yang besar untuk pengenaan produk. Pertumbuhan, periode penerimaan pasar yang cepat dan peningkatan laba yang substansial. Kedewasaan, periode pertumbuhan penjualan karena produk telah diterima oleh sebagian besar pembeli potensial. Laba stabil atau turun karena persaingan meningkat. Penurunan, penjualan memperlihatkan penurunan dan laba terkikis. Siklus hidup gaya mode fad. Gaya adalah jenis ekspresi dasar yang berbeda yang muncul dalam bidang usaha manusia.
Gaya muncul di bidang perumahan, pakaian, dan seni. Gaya dapat bertahan selama beberapa generasi dan menjadi tren yang datang dan pergi. Mode adalah gaya yang populer atau diterima pada waktu tertentu atau saat ini dalam bidang tertentu. Mode melalui 4 tahap: kekhasan, tahap peniruan, tahap mode misal, dan tahap penurunan. Fad adalah mode yang cepat dilihat masyarakat, diadopsi dengan antusiasme besar, cepat mencapai puncak, dan menurun dengan sangat cepat. Siklus penerimaan mereka sangat pendek dan cenderung hanya menarik pengikut terbatas yang mencari kesenangan atau ingin membedakan diri mereka sendiri dengan orang lain. Evolusi pasar. Evolusi memfokuskan diri pada apa yang terjadi pada keseluruhan pasar. PLC menghasilkan gambaran yang berorientasi pada produk dan bukan gambaran yang berorientasi pada pasar. Sepanjang merek atau produk itu ada, positioningnya harus berubah mengikuti perkembangan pasar. Seperti produk, pasar berevolusi melalui 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu kemunculan. Sebelum sebuah pasar terwujud, pasar itu ada sebagai pasar laten. Misalnya selama berabad-abad orang menginginkan alat menghitung yang lebih cepat, pasar memuaskan kebutuhan ini dengan abacus, penggaris geser, dan mesin penambahan besar. Perusahaan besar dapat mengejar pasar massal dengan merancang produk menengah dalam ukuran dan jumlah fungsinya. Asumsikan perusahaan pelopor kita adalah perusahaan besar dan merancang produknya untuk pasar massal. Setelah perusahaan itu meluncurkan produk, tahap kemunculan dimulai. Tahap yang kedua yaitu pertumbuhan. Jika produk baru terjual dengan baik, perusahaan baru akan memasuki pasar, masuk dalam pertumbuhan pasar. Tahap yang ketiga, kedewasaan. Pada akhirnya, pesaing mencakup dan melayani semua segmen utama, dan pasar memasuki tahap kedewasaan. Tahap yang terakhir, tahap yang keempat, penurunan. Penjualan merosot karena sejumlah alasan, termasuk kemajuan teknologi, pergeseran selera konsumen, dan meningkatnya persaingan dalam dan luar negeri.